Assalamualaikum brosis, balik lagi di Ceritain Musik, karena musik nggak cuma didengar. Apa kabar lu semua brosis? Gue harap lu yang terus pantengin channel gue ini, yang terus nontonin video-video gue, selalu dalam limpahan kesehatan, selalu dalam limpahan rezeki yang berlimpah, dan yang pasti lu banyak kuotanya, jadi biar tetap bisa terus pantengin channel gue. Oke brosis, di video kali ini gue tuh pengen ngomongin sosok orang yang revolusioner, sosok orang yang inovatif, yang tanggal 5 Oktober kemarin itu dipanggil sama sang pencipta. Di konten kali ini gue mau ngebahas tentang Ken Parker. Nah, jadi brosis, Ken Parker ini adalah salah satu penemu luthier dari gitar Parker. Gitar Parker itu salah satu gitar yang dipakai sama Dewa Bujana, dan salah satu gitar kesayangannya Dewa Bujana. Nah, seri dari gitarnya itu Fly. Nah, Ken Parker ini dia lahir pada tahun 1956 di Massachusetts, Amerika Serikat. Keluarganya, kehidupannya sederhana. Nah, bokapnya sendiri ini dia tuh musisi gereja. Bokapnya jago mainin biola, mainin trombon. Jadi buat paduan-paduan suara di gereja-gereja lokal. Nah, di luar dari itu, bokapnya juga itu seorang apa ya? Kalau di sini tukang servis gitu ya. Tukang servis elektronik, suka ngebenerin kayak radio rusak, televisi rusak. Nah, bokapnya ngerti nih di bidang elektronik gitu loh. Sementara ibunya itu guru seni. Jadi Ken Parker ini dari kecil itu udah ibaratnya udah dikasih unjuk lah tentang dunia seni dari ibunya sendiri. Nah, Ken Parker pernah bilang di satu wawancara, I grow up between the soldering iron and the altar. Jadi saya tumbuh di antara solder sama altar. Jadi setiap minggu dia dengerin musik rohani di gereja, dan di hari-hari lain tuh dia ngebantuin bapaknya buat ngebenerin elektronik gitu, ngebenerin TV, radio kayak begitu. Nah, dari itu semua, itu yang menjadi salah satu bekal ibaratnya ya, bekal buat Ken Parker sampai akhirnya menciptakan gitar yang inovatif banget. Nah, semua bermula ketika Ken ini berumur 11 tahun. Nah, di sini dia udah mulai kelihatan kalau Ken Parker ini dia tuh terobsesi dengan yang namanya gitar. Cuma berbeda dari kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu kan terobsesi bisa mainin gitar. Tapi Ken Parker sebaliknya. Ken Parker dia terobsesi gimana sih caranya si gitar ini bisa menghasilkan suara. Kenapa sih setiap gitar punya suara yang beda-beda? Dia lebih terobsesi buat ngoprek si gitarnya itu sendiri. Bahkan ketika remaja, Ken Parker itu sering ngebenerin gitar teman-temannya, teman-teman sekolahannya. Misalkan gitar temennya ada yang rusak, dia yang benerin. Lalu di awal tahun 1970-an, Ken Parker ini sempat kerja dia di toko musik kecil di daerah Boston. Dan dari toko musik ini tuh banyak ngehasilin luthier-luthier hebat dunia. Salah satunya Ken Parker itu. Nah, dari toko musik kecil itu, Ken Parker itu belajar banyak hal mengenai gitar, mengenai perubahan nada, mengenai perubahan suara yang dihasilin. Kayak yang tadi gue bilang, seberapa pentingnya bracing di dalam gitar, seberapa pentingnya kayu solid buat body, kayak begitu. Nah, Ken Parker dapat itu semua dari situ.
Di awal tahun 1980-an, Ken Parker itu ketemu sama Larry Fishman. Fishman, lo pasti tahu. Jadi seorang insinyur audio yang kelak itu mendirikan Fishman Transducer. Itu perusahaan Fishman sekarang, namanya Fishman Transducer. Nah, dia ketemu nih berdua nih. Yang satu orang ibaratnya ahli di gitar dan elektronik juga. Nah, si Larry Fishman juga dia lebih ahli di audio. Ketika ketemu, ngobrol segala macam, mereka langsung klop. Jadi dua-duanya nih orang, Ken Parker sama Larry Fishman tuh sama-sama haus dengan eksperimen. Dia kayak pengen nembus batas tradisi di gitar elektrik gitu loh. Jadi mereka berdua nih sering nongkrong bareng di bengkel kecil yang ada di Boston. Jadi kayak di bengkel kecil itu dia tuh bereksperimen material lah. Dia ngebikin gitar elektrik dari kayu ringan, terus kayu komposit, gabungan. Bahkan sampai gokilnya itu pernah bereksperimen. Ini di dalam wawancaranya Ken Parker ya. Dia tuh pernah bereksperimen ngebikin gitar dari bahan buat bodi pesawat. Lu bayangin tuh, segitu terobsesinya mereka berdua. Salah satu kalimatnya Ken Parker yang selalu dikutip di artikel-artikel musik dan majalah-majalah musik gitu, gue pengen ngebikin gitar yang kerasa hidup, seringan gitar akustik, tapi bisa tampil seperti gitar elektrik. Nah, jadi kalimat ini nih yang ibaratnya jadi patokan risetnya dia. Selama hampir 2 tahun penuh, Ken Parker kan dia kerjasama bareng sama Larry Fishman. Jadi Fishman ini ngebantu dari segi elektronik. Nah, Ken Parker ini lebih ke ngoprek material kayunya. Sampai akhirnya Parker Fly itu muncul. Setelah 2 tahun dia habisin nih buat berjibaku dengan segala macam materialnya. Nah, di gitar Parker itu sendiri kita bakalan nemuin 2 suara. Suara humbucker yang garang. Juga dia punya suara gitar akustiknya. Suara akustik dari si piezo itu sendiri. Sampai sekarang akhirnya kan gitar akustik ada yang akustik elektrik kan. Nah, itu semua berawal dari Larry Fishman ini nih, yang dia ketemu sama Ken Parker. Jadi dua-duanya sama-sama haus inovasi, senang bereksperimen gitu loh. Sampai akhirnya dua-duanya nemuin sesuatu yang belum ada pada zamannya. Dan bahkan sangat revolusioner gitu loh. Nggak ada gitar elektrik ibarat sebelumnya ya. Sebelum Ken Parker ngeluarin Parker Fly, nggak ada gitar elektrik yang setipis itu. Dan akhirnya di tahun 1993, Parker pun meluncurkan Parker Fly Deluxe. Jadi buat body gitar, body dan neck, itu dia pakai material kayu mahogani, dilapisin dengan fiber karbon. Sampai necknya juga neck, headstock, sambungan headstock dengan neck, itu semuanya pakai carbon fiber. Karena apa ya? Karena Ken Parker itu nggak mau gitarnya terasa berat. Gitar Parker itu sendiri beratnya cuman ya paling 2 kg, 2,1 atau 2,2 gitu. Belum lagi gitar ini juga dia nggak punya truss rod konvensional kayak gitar pada umumnya yang gede-gede. Truss rod yang dia pakai itu tipis banget. Ya sebenarnya nggak perlu amat sih dia truss rod. Karena kan semua udah diperkuat sama tulang yang si carbon fiber itu sendiri kan. Dan dia sebutnya itu exoskeleton. Jadi baratnya jadi tulang, mulai dari headstock sampai ke bodi bawah. Semuanya dilapisin sama carbon fiber. Nah, dari gitar Parker ini
banyak luthier, banyak kritikus, bahkan banyak pemain-pemain gitar itu yang bilang kalau misalnya gitar Parker ini tuh sebenarnya tuh jadi kayak bukti gitu loh. Bukti kalau misalnya ilmu teknik modern dan ilmu seni kalau digabungin bakalan menghasilkan sesuatu yang benar-benar inovatif. Dan bahkan gitar Parker sampai detik ini itu masih menjadi acuan buat para craftsmanship atau luthier yang buat ibaratnya nembus batas tradisional lah gitu. Jadi kayak ngegabungin antara ilmu tradisional pembuatan gitar dengan modernisasi. Karena kan saat ini kan segala macamnya udah pakai karbon mulu kan. Nah itu juga ngebikin lebih efisien juga sih. Yang satu nggak terlalu banyak makan kayu. Karena kita tahu sendiri kan hutan kita udah banyak yang botak gitu. Nah yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang terbarukan. Ibaratnya kayak carbon fiber ini kan, itu kan sumber daya yang terbarukan gitu loh. Nah salah satu gitaris yang seneng banget sama gitar ini ya Dewa Bujana sendiri. Seperti hal yang kita tahu kan, Dewa Bujana itu sempat lama kan pakai gitar Parker sebelum akhirnya dia direkrut sama Kissel. Bahkan ketika Ken Parker sendiri itu meninggal di tanggal 5 kemarin, Dewa Bujana dia ngeluarin postingan ya turut berduka cita segala macam. Karena Dewa Bujana juga kan selain dia pemakai dari gitar, dia juga sahabat dari Ken Parker itu sendiri. Makanya Bujana merasa terpukul lah. Dan banyak juga musisi-musisi di luar sono yang pakai gitar Parker, bahkan banyak juga yang pakai bassnya juga. Nah, karena Parker ini setelah mengeluarkan gitar di tahun 1993, terus tuh berlanjut tuh produksi segala macam, ngeluarin gitar elektrik, ngeluarin bass, juga ngeluarin gitar akustik juga dia malahan. Cuma sayangnya Ken Parker ini kan bukan bisnismen, dia bukan pengusaha. Ken Parker itu seorang seniman. Ketika gitarnya dia semakin booming dan semakin banyak tuntutan pasar, akhirnya gitar Parker itu dia jual ke, jadi perusahaannya dia tuh dijual sama dia tuh, sama Ken Parker dijual. Parker Fly ini dengan segala macam gitar dan inovasinya dia jual ke pabrik Washburn di tahun 2003. Karena menurut Ken itu udah kayak bertolak belakang dengan prinsip awalnya dia yang mau menghasilkan suatu inovasi. Karena ketika dia jadi bisnismen, jadi pengusaha, jadi mentok gitu loh. Dia tuh udah nggak bisa berinovasi lagi karena disibuki dengan urusan tuntutan kuantiti, belum lagi tuntutan pasar segala macem. Dia disibukin sama hal itu. Jadi itu dia yang ngebikin dia, kayaknya gue udah cukup dan main bisnis-bisnisan nih, gue main pengusahaan, udah gue jual aja dah. Nah setelah kepergiannya Ken Parker di 2003 dari dunia bisnisnya dia balik lagi ke bengkel kecilnya di rumahnya. Ken Parker akhirnya mulai bereksperimen lagi. Dia mau menghasilkan gitar yang selama hidupnya ini selalu diimpikan sama dia. Ken Parker itu sebenarnya suka banget sama gitar Archtop, gitar yang dikeluarin sama Gibson pertama kali itu. Pertama kali kan Gibson kan ngeluarin Archtop. Nah si Ken Parker ini tuh sangat terobsesi dengan gitar Archtop itu sendiri. Gitar yang bentuknya futuristik saat itu kan, kayak biola. Dia punya hole di tengahnya, tapi juga bisa ngeluarin suara yang kenceng. Nah akhirnya sampai di tahun 2007 setelah eksperimennya Ken Parker, keluarlah tuh gitar Archtop Ken Parker pertama nih, yang dia produksi paling setahun itu cuma 60 unit. Setelah dia udah nggak punya pabrik besar kan, dia jadi bener-bener kayak luthier,
ya luthier sejati gitu loh, yang dia bikin pakai tangan semua, scallopnya pakai tangan, diukir sama dia segala macam, itu semuanya handmade, hasil karyanya Ken Parker. Nah, dari gitar Ken Parker itu yang archtop itu ada beberapa seri yang terkenal. Kayak salah satunya itu yang 2007 tadi itu archtop pertamanya dia pakai olive wood. Jadi belakangnya pakai olive wood. Itu diklaim itu mempunyai resonansi suara yang hangat. Lalu seri archtop kelima, Ebony Model. Ebony Model ini dia fokusnya ke mid range. Jadi suaranya itu lebih padat sama lebih intim. Setelah menghasilkan inovasi dari gitar paling ringan sedunia, ya kan, gitar elektrik paling ringan sedunia, lalu gitar archtopnya dia yang emang seni banget dah. Lu kalau lu lihat tuh seni banget tuh gitar. Cuma nggak cuma sekedar dari tampilan, tapi dari gitar itu juga lu bisa ngerasain sound yang berbeda gitu loh. Pokoknya inovatif banget deh. Yang ngebikin luthier zaman sekarang tuh bilang kalau misalnya gitar yang dihasilin sama si Parker ini tuh sebenarnya gitar yang dari masa depan gitu loh. Sampai ada yang bilang kayak begitu. Nah, cuma akhirnya di tahun 2023, nah Ken Parker ini diserang sama musuh terbesar umat manusia. Ken Parker diserang sama kanker. Nah, selama 2 tahun Ken Parker ya berperang sama kanker. Cuma ya entah ini kanker yang menang atau entah ini emang udah kehendak dari Tuhan gitu ya. Tanggal 5 Oktober kemarin akhirnya Ken Parker dipanggil. Ken Parker berpulang dengan damai, membawa inovasinya dia yang mungkin masih begitu banyak yang ada di dalam kepalanya. Pokoknya buat semua penggemar gitar Parker, semua yang suka dengan karya-karyanya Ken Parker, gue ucapin turut berbelasungkawa. Karena gue pun kaget, gue tahu itu tanggal 6-nya dari postingan Dewa Bujana. Nah, kayak gitu brosis. Itu salah satu perjalanan dari orang yang memiliki inovasi, orang yang revolusioner, yang mengubah tatanan gitar yang tradisional menjadi lebih futuristik, lebih inovatif, dengan bodi yang ergonomis, dengan keilmuan yang berbeda gitu loh dari luthier pada umumnya. Karena saat itu bahkan sekarang itu nggak pernah ada orang yang ngegabungin namanya kayu sama karbon. Dan dia adalah, Ken Parker ini adalah orang yang pertama ngegabungin kayu dengan karbon, yang akhirnya menjadi ide, menjadi inspirasi para luthier dan pabrikan gitar di zaman sekarang. Oke, segitu aja brosis pembahasan gue tentang Ken Parker, luthier futuristik yang ngebawa gitar dari masa depan. Kalau lu suka dengan konten-konten gue yang kayak gini, cerita-cerita penuh inspirasi, cerita-cerita yang bisa ngebangun pribadi kita lebih baik ke depannya, jangan lupa lu like, lu komen, lu share. Dan yang pastinya lu harus subscribe juga. Kalau lu emang juga punya kritik dan saran, komen-komen aja di bawah brosis. Gak apa-apa, nyantai sama gue. Yang pastinya itu kritik-kritik ngebangun. Gue tuh pengen kritik yang ngebikin gue itu lebih ngebangun lagi gitu.
kritik yang sama-sama ngebikin kita semua nih belajar. Gue pengen channel ini kedepannya semakin luas ditonton banyak orang, dan gue pengen menjadi ibaratnya rujukan juga buat teman-teman kita yang lagi sekolah, buat teman-teman kita yang pengen tahu nih lebih banyak tentang dunia musik. Nah, gue harap channel ini menjadi sumber inspirasinya mereka semua. Kayak gitu brosis. Dan segitu aja dari gue pembahasan kali ini. Thank you banget. Wassalamualaikum brosis.